Oke. Teruskan doktor. Oke. InsyaAllah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada sedikit tambahan dari ayat ke-18, seperti yang ada di note. Yang pertama tentang asbab nuzul. Kemarin saya lupa untuk memulai dari asbab nuzul. Kalau kita lihat dari beberapa tafsir, ada beberapa konteks yang bisa kita lihat. Yang pertama, sebagian ulama menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan Masih, sebagaimana ayat pertama sampai ayat ke 80-an ya dari awal surah Ali Imran berkenaan dengan delegasi Nasrani dari Bani Najran, ya Nasara Najran. Oke, yang kemudian mengajak berdebat Rasulullah SAW berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kata Imam Al-Kalbi, qadima habran min ahbari Syam. Datang dua orang Jewish scholar atau ulamanya orang Yahudi. Ulama orang Yahudi itu disebut dalam Islam dengan ahbar. Ahbar dari kata hibr artinya ing. Kenapa? Karena orang Yahudi itu, ulamanya orang Yahudi sangat dalam di dalam mempelajari kitab Taurat, sehingga seakan-akan digambarkan tangannya itu penuh dengan pena karena membaca, menulis. Karena itu ulama mereka dikenal dengan nama ahbar, ya julukannya. Dua orang ulama Yahudi ini atau rabai Yahudi datang dari Syam menuju Madinah menemui Rasulullah SAW. Falamma absara al-Madinah, maka ketika keduanya melihat kota Madinah, qala ahaduhuma, salah satu di antara keduanya berkata kepada temannya, ma asbaha hadhil Madinah bisifati Madinatin Nabi, kata dia, kota ini wow, mirip sekali dengan kota yang disifatkan di dalam kitab Taurat sebagai kotanya Nabi Muhammad SAW atau Nabi terakhir yang nanti akan keluar di akhir zaman. Jadi apa yang menarik, orang Yahudi itu sampai ke gambaran dari kota yang akan Nabi terakhir itu diutus saja tahu, ya, saking detailnya pemahamannya tentang Nabi terakhir. Falamma dakhala alaihi, maka ketika keduanya sudah masuk ke dalam kota itu, arafahu bisifah, maka dia makin tahu ketemu Nabi Muhammad, ngelihat Nabi Muhammad, dia tahu memang karakter Nabi ini memang benar-benar sesuai dengan karakter Nabi terakhir. Faqala lahu, keduanya kemudian berkata kepada Muhammad, anta Muhammad, kamu Muhammad? Qala na'am, Nabi menjawab, iya. Qala lahu, keduanya berkata lagi kepada Nabi Muhammad, wa anta Ahmad, dan apakah Anda Ahmad? Qala, Nabi menjawab, ana Muhammad wa Ahmad, aku Muhammad dan Ahmad. Qala lahu, keduanya terus bertanya, fa inna nas'aluka an syai'in, kami akan bertanya kepadamu tentang something. Fa in akhbartana bihi amanna bika wa saddaqnaka. Kalau you bisa menjawab pertanyaan kami akan beriman dan akan membenarkan kamu. As'ala, kata Nabi, bertanya aja. Faqala, maka keduanya bertanya, akhbirna an a'dhami syahadatin fi kitabillahi azza wa jal. Keduanya bertanya, terangkan kepada kami apakah syahadah yang paling terbesar di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallah hadhil ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Jadi ayat ini respon dari pertanyaannya dua rabai Yahudi dari Syam. Yang ketiga, ada konteks yang juga menarik dari Sa'id bin Jubair, kana haulal Ka'bah 360 sanaman. Di sekitar Ka'bah itu dulu ada 360 idol, patung, ya, ada 360 patung. Falamma nazalat hadil ayah, ketika turun ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, maka apa yang terjadi? Semua patung-patung itu tersungkur bersujud kepada
tersungkur dalam keadaan bersujud, rusak semuanya ya ketika turun ayat ini. Imam Alusi semuanya tadi bisa dilihat di tafsirnya Imam Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Sementara Imam Alusi menyatakan ayat tadi Zahidallah ini ke-18 nazalat fil Yahud wan Nasara, ini turun berkenaan dengan orang Yahudi dan Nasrani, lamma taraku ismal Islam, ketika mereka meninggalkan nama Islam untuk agama mereka. Nasrani menyebut agamanya Nasara, Yahudi menyebut agamanya Yahudi, wa tasammau bil Yahudiyah wan Nasraniyah, dan mereka mengganti nama agama Islam itu dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, wakila innahum qalu dinuna afdalu min dinik, dan mereka berkata agama kami lebih utama dari agamamu. Maka turunlah ayat ini yang nanti dilanjutkan sampai ayat ke-19, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Oke, itu konteksnya. Saya tidak mengulang lagi ya, hanya sekedar untuk menambahkan tambahan yang kemarin. Untuk kata syahida sama dengan yang kemarin, ini dari Imam Qurtubi, ada bayyana, ada a'lama, ada qadha, persis sama ya. Satu maknanya explain, dua inform, yang ketiga maknanya decide atau qadha ya. Oke. Dari Ibnu Katsir ada tambahan wa kafa bihi syahidan wa huwa asdaqus syahidina wa a'daluhum. Kata Ibnu Katsir, kata syahid dari sini menunjukkan makna nggak ada yang lebih sempurna di dalam memberikan persaksian melebihi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang paling asdaqus syahidin ya, syahid yang paling jujur, yang paling benar, yang paling adil, asdaqul qailin ya, zat yang berbicara yang paling jujur, paling benar ya. Karena itu syahada menunjukkan mana tersebut ya. Ini hanya sebagai tambahan saja. Oke, apalagi yang ada tambahan lagi dari Zubair bin Awam, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW wa huwa bi Arafah, dan saat itu Nabi berada di Arafah, yaqra' hadil ayah, sedang membaca ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Nabi kemudian membaca wa ana ala dzalika minasy syahidina ya Rabb. Dan ini boleh. Jadi kalau kita membaca ayat ini pas akhir setelah la ilaha illahu wal azizul hakim, boleh direspon dengan kalimat wa ana ala dzalika minasy syahidin, dan aku terhadap hal tersebut minasy syahidin, termasuk yang menyaksikan ya Rabb wahai Rabb. Karena itu nanti makna ulul ilm yang pertama adalah al-anbiya, karena Nabi menyatakan ana dzalika minasyahidin. Nah, kalau kita bisa menyatakan begitu, minimal nanti kita seakan-akan ya seperti ulul ilm. Semoga kita semuanya dianggap menjadi ulul ilm ya. Oke. Tambahan lagi ulul ilm. Ulul ilm, the possessor of knowledge. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Satu, ada menyatakan khusus hanya kepada Nabi. Yang kedua, para sahabat Nabi, Muhajir dan Ansar. Muqatil menyatakan mukminun ahlil kitab, orang-orang yang beriman di kalangan ahlul kitab. Imam As-Suddi dan Kalbi menyatakan al-mu'minuna kulluhum. Mana yang lebih dekat? Yang paling terakhir. Kenapa? Wa huwal adhar li'annahu am. Ya, karena kalimatnya memang tidak spesifik. Ya, karena itu memang yang lebih tepat makna ini secara general, ulul ilm, the possessor of knowledge. Tentu yang paling utama yang memiliki ilmu adalah al-anbiya, terutama dalam kaitannya dengan ilmu ghaib atau ilmu syahadah ya. Tentu para anbiya yang lebih utama. Setelah itu orang yang lebih dekat kepada Allah, Muhajir, Ansar dan seterusnya ya. Ini sebagai tambahan saja betapa inginnya kita ini agar kita termotivasi untuk terus mencari ilmu, dan agar kita ini naik derajatnya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai ulul ilm, ya, the possessor of knowledge. Kenapa? Karena sekian banyak fadlul ilm, keutamaan ilmu dan kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, kenapa? Karena kata
Imam Qurtubi, "Lau kana ahadun asyraf minal ulama." Kalaulah ada seseorang yang lebih mulia daripada ulama, laqaranahumullahu bi ismih, maka Allah pasti akan mengaitkan dengan namanya. Wa ismu malaikah, dan nama malaikat, kama qarana ismal ulama, sebagaimana Allah mengaitkan namanya, nama para malaikat dengan nama para ulama. Itu untuk nunjukin betapa mulianya para ulama itu. Dan usaha apa yang kita lakukan hari ini dengan mengaji dan seterusnya ini adalah usaha kita untuk kita memiliki ilmu, untuk kita memiliki ilmu. Wa qala fi syarafil ilm di Nabi, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam doanya, Qur Rabbi zidni ilma. Ya, diperintah oleh Allah untuk berdoa minta tambahan, bukan harta tapi ilmu. Apalagi istri, enggak ya. Wa qur rabbi zidni zaujah, enggak ada. Dimarahi Kak saya ya. Oke. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Bila kalau Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk terus-menerus minta tambahan ilmu, apalagi kita. Ya, karena itu mestinya kita ini jangan pernah lelah untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita tambahin sedikit ya, hanya untuk memikirkan saja. Allah itu disebut dengan alimul ghaib wa syahadah. Ya, jadi Allah yang paling mengetahui alam yang syahadah, yang kelihatan, dan alam yang ghaib, Oke. Jadi para ulama menyatakan orang yang mengetahui, ini definisi para ulama saja ya, yang mungkin berbeda, hanya memudahkan kita. Orang itu kalau alim dalam ilmu yang syahadah, ya namanya ulama. Oke, dia punya ilmu. Sementara orang yang Allah beri pengetahuan tentang alamul ghaib, ya namanya disebut dengan siddiqun. Ilmunya disebut dengan irfan. Oke, ini hanya pemetaan di kalangan para ulama saja, tapi sesungguhnya ya sama, mereka dua-duanya juga ulama. Cuman untuk membedakan bahwa kedua-duanya ini juga ulama, ya. Cuman istilahnya kalau kita mengetahui ilmu syahadah namanya ulama, kalau mengetahui ilmu ghaib namanya siddiqun, ilmunya namanya irfan, ya. Di istilah teknis misalnya oleh salah satu ulama Islam dari Turki Utsmani, saya lupa namanya, tapi kitabnya kalau saya tidak salah, saya lupa udah. Adalah itu memetakan begitu ilmu sama irfan, Nah, yang menarik untuk kita pikirkan, kenapa kita ini kok harus serius mencari ilmu adalah karena hakikatnya gambarnya gini ya. Saya contohkan. Misalnya Fatimah ini punya banyak karakter. Misalnya dari suara, dari gambar, dari tarian dia, dari segala macam lah. Anything about Fatimah. Maksud saya, kalau saya mempelajari suaranya Fatimah, saya semakin tahu gambarnya Fatimah, saya makin tahu tariannya Fatimah, dan seterusnya. Mestinya saya akan jatuh cinta sama Fatimah. Kan gitu. Karena tujuannya, semua pengenalan ini, suara, gambar, dansa, atau apapun lah, tentang Fatimah, sebenarnya mengarahkan saya agar saya jatuh cinta sama Fatimah. Nah, gitu. Nah, sekarang renungkan, Allah Subhanahu wa taala itu di alam semesta ini ya meletakkan aturannya namanya sunnatullah. Nah, Allah itu berbuat. Sekarang kita lihatkan ya. Allah itu punya ilmu ya, dan kemudian menerapkan ilmunya dalam bentuk af'al ya, perbuatannya Allah di alam semesta. Ya, atau di alam tadi. Saya sebutkan di alam yang hari ini kita kenal dengan nama sunnatullah. Tapi sunnatullah itu bedanya kalau di dalam Islam itu hanya bersifat agak sedikit habitual relationship. Maksudnya begini,
ilmu dalam sains itu kan sebenarnya gini, ada physical fenomena, oke, physical fenomena kita teliti dengan cara mencari, kita investigasi, ya, diobservasi, ya, terus kemudian di apalah eksperimentasi dan segala macamnya lah, sebagaimana dalam metodologi ilmiah. Oke, saya sebut saja dengan ini scientific metodologi. Sampai kemudian setelah kita dapat memiliki, kita ketemukan menjadi sains. Nah gitu. Cuman kalau di sains, hubungannya tidak dianggap habitual. Sains barat maksud saya. Hubungannya dilihat sebagai hubungan cause and effect. Cause and effect. Nah, sains itu sebenarnya kan berusaha menemukan kausnya ini. Nah, ini bersifat necessary kalau di dalam sains. Jadi sains itu ngamati physical fenomena, dia dengan cara metodologi saintifik, ya, sampai kemudian dia temukan kausnya, karena dia melihat efek ini. Ya, dia melihat, oh ada fenomena begitu, kenapa ya, apa penyebabnya ya. Sampai begitu dia tahu penyebabnya, dia rumuskan menjadi sains, kan gitu. Maka cause and effect dalam Western Science itu bersifat necessary. Dalam Islam, hubungan antara cause and effect itu tidak bersifat necessary, tapi bersifat habitual. Kenapa? Karena dalam agama, prime cause-nya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berbeda dengan Western Science. Jadi maksud saya begini, seperti Fatimah lagi, kenapa sih ada orang saintis, ilmuwan, baik yang ulama atau apalah, engineer, doktor, atau apalah, saintis, kenapa dia kok lupa sama Allah SWT? Seperti ini, orang belajar suara, gambar, dansanya Fatimah, tapi kok lupa sama Fatimah? Karena ini, karena dia berhenti di kaos. Karena dia tidak melihat bahwa sains itu sesungguhnya yang dikejar adalah Allah. Karena sebenarnya semakin kita mengetahui ilmunya Allah, semakin kita mengetahui perbuatannya Allah di alam semesta, hati kita itu sebenarnya makin bergerak untuk semakin dekat kepada Allah. Karena kita semakin memakrifai Allah. Seperti saya semakin tergila-gila saya dengan suara nyanyiannya Fatimah yang indah, gambarnya yang memukau, dansanya, tariannya. Lama-lama I'm longing for Fatimah. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena semakin saya tambah ilmu tentang Fatimah, membuat saya semakin dekat dengan Fatimah. Taqarrub. Nah, itu yang disebut dengan Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Kita ini maunya dapat ilmu bukan untuk menjadi ulama yang kemudian dihormatin orang, produce knowledge, science, dan segala macam. Oke, that's secondary purpose lah. Tujuan utama dari kita mencari ilmu adalah karena kita kepingin semakin dekat kepada Allah. Karena the goal kita itu yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu maksudnya. Jadi, kenapa begitu berharganya ilmu itu, ulul ilm sampai disebut oleh Al-Qur'anul Karim, karena itu. Karena sesungguhnya ilmu itu akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu hal yang mestinya memang dibenahi dari cara berpikir Western secular science dengan Islamic science. Oke. Ada sekian banyak hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu. Saya tidak membacakan semuanya lah, terlalu panjang. Misalnya para ulama adalah pewaris Nabi, para ulama adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah SWT, ya, dikasih amanah, ya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya saya kira ini sudah ya, ada beberapa fadilah. Misalnya dari, saya kasih yang terakhir sajalah. Misalnya terakhir dari Imam Alusi, biar tidak terlalu panjang ya. Oke, ada fadilah
lamma nazalat alhamdulillahirabbil alamin wa ayatul kursi wa syahidallah wa qulillahumma malikal mulki sampai bighairi hisab. Biasanya kalau di Melayu kita sering membaca zikir, kita jadikan zikir ini atau wirid ini ba'da salat ya. Biasanya baca Al-Fatihah, setelah itu baca syahidallahu annahu, baca qulillahumma malikal mulki, terus baca ayatul kursi. Ya, ada yang menarik ayat ini ada riwayat yang menyatakan yang ditulis oleh Imam Alusi dalam tafsirnya, izzati wa jalali wa irtifa'i makani la yatslukunna 'abdun 'inda duburi kulli shalah maktubah illa ghafartu lahu ma kana fihi. Ya, siapa yang membaca tadi ya, alhamdulillah Fatihah syahidallah kulillahumma seusai salat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa askantuhu jannatal firdaus, dan Allah akan tempatkan dia di surga firdaus. Wa nadhartu lahu kulla yaumin sab'ina marrah wa qadaitu lahu sab'ina hajah adnaha al-maghfirah. Nanti Allah akan penuhi semua keinginannya. Dan contoh keinginan terendah yang dipenuhi adalah maghfirah. Dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa menariknya ayat ini. Itu sebagai tambahannya. Saya tidak jelaskan kembali, tentu saja hanya beberapa tambahan yang belum kita jelaskan di ayat ke-18. Kita masuk sekarang ke ayat 19 yang kemarin juga sudah separuh. Oke, inna dina indallahil islam. Oke, saya cepatkan. Kemarin kita sampai di ad-din ya, dengan makna, ada yang memaknai yang pertama keberagamaan atau religiositas, religiosity, yang kedua maknanya obedient ya. Kemudian kita dapati makna dari yang lain, maknanya ada 3, satu conviction yang ada dalam hati, accountability ya, sama humility. Sehingga kemarin kesimpulannya din itu maknanya adalah 3 things ya, something settle in the heart, accountability that leads to humility, dan way of dealing policy. Kemudian kemarin kita gandengkan dengan beberapa makna agama yang itu membedakan makna agama itu sendiri dengan yang lain. Kita akhiri kemarin dengan pendapatnya Sayyid Naqib Al-Atas ya, tentang din yang memiliki 4 makna, indebtedness, submissiveness, judicious power, sama natural inclination or tendency. Oke, sekarang kita masuk ke Islam ya. Oke, di dalam Islam, kata Islam, inna dina indallahil Islam ya. Yang pertama kemarin ada 2, ada yang menyatakan Islam secara bahasa itu bermakna peace atau keselamatan, yang kedua bermakna obedient ya. Satu dianggap berasal dari kata assalam atau assalamah, yang kedua diambil dari kata at-taslim. Karena itu makna Islam adalah peace dan obedient. Kita kemarin sampai pada kesimpulan ada 2 makna ya, makna teknis sama makna leksikal, makna kebahasaan. Begitu juga di dalam, saya ingin tambahkan yang di sini sekarang. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Islam itu juga bermakna 2. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus, ya. Ada makna umum, ada makna khusus. Misalnya makna yang umum kita bisa lihat ketika Nabi Nuh juga menyebut dirinya Muslim, Nabi Ibrahim menyebut dirinya Muslim, dan Nabi Isa menyebut dirinya Muslim. Dalam makna ini, maka Islam dimaknai secara umum, yaitu ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total ya. Submit wholeheartedly namanya Islam ya, seperti di surah 1072 ya. Kita kasih contoh satu lah. Alah, sebentar. Ya, kacau lah ini. Aduh. Oke.
Kita lihat satu saja, nanti dicari sendiri yang lain. Besar kali ini. Sorry Kak, very unorganized ya. Oke. Ini contohnya Nabi Nuh alaihi salam menyatakan fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam ini menunjukkan bahwa Islam dengan makna yang umum, ya. Kata Allah, kata Nabi Nuh, wa umirtu, dan aku diperintah untuk menjadi dari orang-orang yang pasrah, yang tunduk, atau dari orang yang Islam, dari kalangan orang yang Muslim. Karena itu makna di dalam Al-Quran, kata Islam memang bisa dilihat secara umum, ya, sebagaimana Nabi Nuh menyatakan dirinya Islam, Nabi Ibrahim, ya, ketika diminta untuk aslim, qala rabbi aslamtu li rabbil alamin, misalnya kata Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga demikian, untuk makna yang bersifat umum. Ini seperti makna bahasanya lagi. Okay? Tetapi ada juga makna yang kedua, yaitu makna khusus. Ketika Islam dimaknai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya apa? Dasarnya, misalnya pada hadis Jibril yang terkenal itu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah, ya, engkau bertasyahud, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya itu. Dan itu adalah makna khusus dari Islam yang merujuk kepada agama Islam. Demikian juga ayat Al-Quran yang menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mengambil agama selain Islam, dinan, itu juga mendukung makna khusus. Makna khusus. Karena itu, bagaimana memahami ayat inna dina indallahil Islam? Saya kira penjelasan Ibnu Katsir sangat bagus. Ibnu Katsir menyatakan, ikhbarun minallahi ta'ala, ini ayat ini, inna dina indallahil Islam, adalah informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahu la dina indahu, tidak ada agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sebanding dengan apapun, ya, tidak ada agama apapun yang sebanding di sisi Allah SWT selain Islam, yaitu kata Ibnu Katsir, ittiba'ur rusul fima ba'asahumullahu bi fi kulli hin, yaitu mengikuti para rasul Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di setiap zaman. Jadi dari Nabi Adam, Nabi dan seterusnya. Hatta, lihat kalimatnya, sampai kemudian dipungkasi dengan, diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sudah menutup, ya, semua pintu itu, karena nanti semuanya harus merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira tepat penjelasan Ibnu Katsir untuk memudahkan kita. Jadi kapan dimaknai umum? Ketika sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang yang mengikuti para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka disebut sebagai Muslim. Tetapi nanti setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir, maka tidak bisa tidak, dia harus kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, itu yang kita kemarin, perbedaan antara ulama, apakah al-Islam ini proper noun atau isim alam, the name of religion, atau dia refer kepada submitting before Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu kita masuk sekarang bahasan yang baru, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum wa makhtalafal ladzina utul kitab. Oke. Wa makhtalafa, dan tidaklah ikhtilaf, berselisih, ya. Ikhtilaf, berselisih, tidak sama, kemudian terjadi perbedaan, bahkan perkelahian, bahkan perselisihan, ya, kata Al-Qur'anul Karim, wa makhtalafal ladzina utul kitab, mana ayatnya tadi?
Wa makhtalafa alladziina utul kitab, dan tiadalah berselisih siapa yang berselisih alladziina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Oke, orang-orang yang diberi Alkitab. Fi ahlil kitab alladziina ikhtalafu salasah. Tentang ahli kitab ini ada 3 pendapat. Yang pertama, mereka adalah ahlu Taurah, ya, orang para ulamanya Yahudi. Yang kedua, maknanya adalah ahlul Injil. Yang disebut ahlul utul kitab di sini, satu ada menyatakan ulama Yahudi, yang kedua adalah ulamanya orang Nasrani, yang ketiga adalah ahlul kitab kulliha. Ya, ahlul kitab, pemilik kitab semuanya, mau Yahudi, mau Nasrani. Jadi dirujuk ketiga-tiganya. Ya, mana pendapat yang benar sebagaimana tadi, karena prinsipnya di sini kalimatnya umum, maka utul kitab di sini rujukannya adalah kepada ahlul kutub. Dan yang paling menarik juga, secara bahasa ini juga merujuk kepada kita, meskipun dalam bahasa Islam kita tidak disebut dengan ahlul kitab, tapi ahlul Quran kalau pakai bahasa Rasulullah SAW. Tapi secara bahasa sama. Dan nanti kita pikirkan apakah prinsip atau karakter yang digambarkan oleh Allah SWT tentang orang Nasrani atau Yahudi yang berselisih ini juga dimiliki oleh orang-orang Islam. Ya, nanti kita pikirkan. Kita lanjutkan dulu. Apa yang diperselisihkan? Wa makhtalafa alladziina utul kitab. Apa yang diperselisihkan? Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, illa mim ba'di ma ja'atuhumul illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Ya. Yang diperselisihkan di ayat ini adalah ada 2, satu tentang agamanya, tentang Nabi Isa, dan tentang dinul Islam. Kayaknya di bawah itu penjelasannya. Ini jawabannya, satu tentang fi adyanihim, ya, tentang agama mereka. Yang kedua, ajaran agama di kalangan mereka, ya. Misalnya semakin tahu tentang kunut malah berselisih tentang kunut, semakin tahu tentang dan segala macamnya lah, ya. Yang kedua tentang Isa alaihissalam, yang ketiga tentang dinul Islam, dinul Islam. Yang menarik untuk kita pikirkan adalah sebelum orang punya ilmu tentang agama, ya, mereka ini solid, tidak pernah ada disagreement, ya, baik satu sama lain, yang menarik. Tapi begitu mereka mulai belajar agama dan kemudian tahu isinya, yang menarik, shockingly, after knowledge would come to them, mereka memiliki ikhtilaf. Mestinya kalau kita renungkan, orang itu berselisih justru karena dia tidak punya ilmu. Tetapi yang menarik untuk kita lihat melalui ayat ini adalah justru ikhtilaf itu terjadi karena ilmu. Di ayat sebelumnya kita melihat karakternya orang utul ilm, ya, utul ilm adalah digambarkan sebagai orang yang taslim, orang yang obedient, orang yang Masya Allah submit kepada Allah SWT, yang katakanlah jauh dari kata ikhtilaf. Tapi sementara ayat seterusnya, di ayat ini kita digambarkan sebagai gambaran dari orang yang memiliki ilmu justru ikhtilaf. Justru ikhtilaf. Dan yang menarik, ikhtilafnya terjadi mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Kalimat ma kalau kita perhatikan, dan tiadalah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi, Nasrani, dan implicitly juga kita orang Islam, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah maja. Ma-nya ini namanya mubalaghah, ya, indicating that this was not just minimal knowledge. Semakin dia dapat ilmu, semakin banyak, ya, semakin dapat ilmu, makin banyak, makin banyak. Justru yang menarik, mereka berselisih. Al-Quran nanti menyebut kenapa mereka berselisih. Ada satu kata yang dipakai Al-Quran namanya baghyan, namanya baghyan. Dan nanti ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita memiliki baghyan, ya. Jadi mereka berselisih setelah punya ilmu. Dan bahkan Quran tidak menyebut sedikit ilmu, banyak ilmu.
Yang menarik biasanya orang kalau Pak punya sedikit ilmu berselisih masih wajar. Taunya misalnya Imam Hambali, nggak tahu Imam Syafi'i, nggak tahu Imam Malik, misalnya berselisih, make sense. Oh, karena saya nggak ngerti, misalnya. Tapi justru kan nanti kalau dia sudah tahu banyak, kok masih berselisih, ini yang menarik. Kenapa sudah tahu banyak pengetahuan, tapi masih berselisih? Quran nanti menyebutkan sebagai baghyan bainahu. Oke, kita teruskan. Alladzina kitab tadi ya sudah diskusikan tadi, ini untuk menunjukkan yang berselisih ini bukan kalangan awam, kalangan scholar. Allah menggunakan kalimat alladzina utul kitab. Dia diberi Alkitab, dia faham tentang Alkitab. Ini yang menarik ya, terutama kita yang thalibul ilm. Ini penyakit yang kita harus hati-hati berkenaan dengan ilmu. Sekali lagi ya, misalnya orang barat bisa berpikir tentang bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk sebagai alat hegemoni misalnya ya, karena knowledge is power dan seterusnya, karena melahirkan otoritas ilmu itu, dan itu kalau tidak disandingkan dengan hikmah maka kita berlaku injustice tentu saja ya. Jadi ilmu itu salah satunya akan melahirkan authority. Kalau tidak percaya, kalau kita awalnya ini tidak tahu ilmu, kemudian pergi ke Mesir atau ke Madinah, pulang ke surau, lah kita jadi someone yang punya authority dalam hal agama. Nah, yang menarik, nanti orang yang punya authority ini biasanya harus hati-hati, karena kalau dia tidak punya hikmah, maka dia akan injustice nanti. Itu yang harus kita hati-hati. Kalau dia minus hikmah. Karena itu, ini mungkin yang kenapa bisa demikian, karena ilmu sebenarnya juga merupakan power. Dan rumusnya orang yang punya power atau izzah ya harus hati-hati, karena nanti bisa melahirkan ketidakadilan. Nah, sebenarnya temanya masih ke sana arahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sekarang menyatakan orang-orang ahli kitab itu justru berselisih setelah dia memiliki ilmu. Alasannya adalah baghyan bainahum. Kata baghyan ini sebenarnya maknanya dua ya secara bahasa. Baghyan itu maknanya arada, makna bagha ya, makna bagha. Bagha itu maknanya dua. Satu arada, yang kedua maknanya togha. Jadi sama dengan togha. Satu menginginkan ya. Togha itu melewati batas ya. Jadi orang yang punya keinginan, yang keinginannya itu begitu sangat meledak-ledak sehingga dia berani melakukan apapun yang melewati batasnya. Itu namanya bagha secara bahasa ya. Jadi ada dua makna bagha, arada wa togha. Nanti itu dipakai perbedaannya dengan kata togha. Jadi mirip memang bagha sama togha ya, bagha sama togha. Jadi kalau kita punya keinginan yang amat sangat sehingga kita berani melakukan apapun saja, namanya bagha. Namanya bagha. Ini menarik, Quran menggambarkan orang yang punya ilmu itu nanti bagha. Lihat, kalau kita lihat di dalam tafsir ada menyatakan bagha itu talabuhumur riyasah. Orang yang karena keinginannya untuk mendapatkan kepemimpinan, kedudukan, riasa, jabatan. Kita kalau mikir begitu, masya Allah ya, orang ingin jadi perdana menteri, ya, ingin jadi, ya kita lihatlah, dia bisa melakukan apapun saja, bahkan yang melewati batas. Kenapa? Arada wa tagha. Yang kedua, uduluhum am tariqil haq. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baghyan bainahum ya, ini namanya maf'ul lah atau illah, maf'ul yang menunjukkan alasan ya, namanya kenapa dia bisa demikian, namanya maf'ul lah yang menunjukkan illah, alasan orang berselisih ya, alasan orang berselisih. Karena itu ada kalimat yang menarik dari Syekh Waliullah ya, when a tree bear fruit its branches get lower. Mestinya orang itu kalau semakin punya ilmu, dia semakin menunduk. Bukan malah nanti melahirkan ikhtilaf. Ikhtilaf. Ya. Oke. Saya skip ini. Baghyan bainahum.
Maknanya to want atau demand something, yaitu aroda tadi, ya. Sebagaimana Al-Quran menggunakan kalimat afa ghaira dinillahi yabghun. Ya, apakah selain agama Allah Subhanahu wa taala, selain dinnya Allah Subhanahu wa taala, kamu menginginkan, kamu pursuing, kamu demanding, itu namanya arada. Yang kedua maknanya togo. Togo artinya to go beyond the limit. Ya, bawah, crossing a line. Ya, karena itu Tidur, turun bawah, tengok phone, main game. Oke, kalau disimpulkan bahwa adalah someone who is really wanting something and for that they are willing to cross any line, any boundary. Itu namanya bagho. Ya. Oke, kalau kita lihat di dalam lughah ada banyak misalnya ya. Bagho artinya fasad wa syiddah, kerusakan atau sesuatu yang amat sangat kuat. Ya, al-jurhu idza fasada. Kalau ada luka yang lukanya sudah sangat parah, namanya juga bagha. Misalnya baghal juruh artinya ketika luka itu sudah sangat parah. Ya, ketika hujan amat sangat lebat, kita menyatakan baghal matar misalnya. Ya, jadi amat sangat untuk menunjukkan desire atau iradah tadi, ya keinginan yang amat sangat kuat, keinginan yang sangat kuat. Ini contoh-contohnya penggunaannya di dalam Al-Quranul Karim, ya saya skip sajalah. Oke. Ini apa ini? Saya kok lupa ini. Oke, nggak usah lah. Quran menggunakan istilah yang menarik ya untuk togo. Ya, kata Al-Quran, ada togo yang ditulis pakai alif layyinah, ada togo yang dipakai dengan alif yang tegak begini. Ya, yang menarik semua yang pakai alif bengkong, ya alif layyinah ini semuanya menunjukkan tughyan dalam pemaknaan yang bersifat abstrak. Sementara kalau yang alif tegak itu yang bersifat konkret, material. Ya. Seperti penggunaannya di dalam Al-Quran, misalnya, inna lamma toghal ma'a. Ketika air laut itu naik, melebihi daratan, pada peristiwanya Nabi Nuh alaihi salam, itu materi sekali. Kita melihat benar-benar air laut itu melampaui batasnya, yang mestinya dia berada di bawah daratan, ya lebih rendah dari daratan mestinya, tapi dia naik ke atas. Quran menggunakan togho tapi dengan alif, ya karena bersifat material. Tapi yang lain-lain yang sifatnya abstrak, tidak bersifat tegak, tapi bersifat alif layyinah. Yang menarik mudah ingatnya, sesuatu yang tampak tegas itu ya seperti alif. Sesuatu yang bersifat abstrak itu ya memang tidak terlalu kelihatan ya, dia bengkok. Masya Allah, indahnya Al-Quran ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena Fir'aun adalah tagha misalnya. Ya, tidak kelihatan. Kalau kita melihat sekilas Fir'aun, tampan dan segala macamnya mungkin. Ya, jadi menarik ya. Itu salah satu perbedaan penulisan di dalam Al-Quran antara tagha dengan alif layyinah dan tagha dengan alif yang biasa. Ya, oke. Apalagi saya ini. Wa mahtalafal ladzina baghyan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini, baghyan itu kalau secara bahasa adalah keinginan yang sangat kuat yang membuat orang kemudian berani melanggar aturan batas. Nah, kalau kita kaitkan dengan orang Nasrani atau orang Yahudi, apa kasusnya? Sebagaimana kita ketahui bersama, mereka ini kalau kita rujukkan sekarang kepada Nabi Muhammad SAW, karena ikhtilaf itu ada dalam persoalan agamanya, ada persoalan tentang Nabi Isa, ada persoalan tentang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tiga-tiganya itu jadi satu, yaitu tentang agama. Oke, gini, orang Yahudi itu setiap nabinya datang, maka tentu saja nabi yang jadi sentral. Tapi nanti begitu nabinya meninggal dunia, yang jadi sentral adalah para ulamanya atau ahbarnya.
Maka ahbar ini mendapat keuntungan banyak karena dia menjadi the elite of the community. Tempat orang bertanya, tempat orang dan segala macamnya lah. Karena lagi-lagi seperti tadi, power is not knowledge is power. Dan akibatnya karena dia menjadi center of the community, dia mendapatkan kenikmatan duniawi. Posisi dihormati, dapat duit dan segala macamnya lah. Dan merasa nikmat dengan itu. Oke. Dan maka kemudian, sebagaimana bahasa Al-Quran, agama mereka itu sesungguhnya kemudian orang-orang Yahudi itu, ulama-ulama Yahudi itu, kemudian justru cara dia memahami agama menyesuaikan dengan masyarakatnya. Kenapa? Karena dia tidak ingin bertentangan dengan masyarakatnya, kaumnya, yang kemudian justru kaumnya nanti tidak memberikan benefit kepada dia. Itu yang disebut Al-Quran dengan janganlah kalian menjual agama dengan harga yang murah. Karena dia yang penting saya dapat duit, yang penting saya enjoy, yang penting saya dapat posisi yang baik, oke lah, saya bisa interpretasi dengan cara yang lain. Karena itu agama kemudian, Islam kemudian mengalami berbagai hal yang tidak benar, inovasi dan segala macamnya lah. Karena itu diutus Nabi lagi. Lah, setiap diutus Nabi lagi, maka terjadi konfrontasi antara the elite tadi, the scholar, dengan Nabi yang baru. Ya, kenapa? Karena ada clash itu tadi. Yang satu membawa kebenaran Nabi, karena agama ini sudah tidak benar, karena itu dia mau membenahi kembali, ya, mengembalikan kepada jalan yang benar. Sementara ahbar Yahud itu tidak mau, karena dia mendapatkan posisi yang menguntungkan buat dia. Nah, itulah yang terjadi kenapa ada pembunuhan terhadap Nabi Zakaria, kenapa Nabi Yahya, kenapa orang Yahudi itu selalu konflik dengan nabinya, termasuk dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menarik, kapan itu terjadi konflik? Ketika mereka mendapatkan ilmu. Sama tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka nyantai saja, aman, bahkan mereka segala macamnya. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, dan kemudian sekarang Nabi Muhammad misalnya terhadap Nasrani Bani Najran menunjukkan dengan clear kesalahan dia menginterpretasi ayat-ayat Nasrani, ayat-ayat Injil, kesalahan memahami Nabi Isa sebagai anaknya Allah dalam debat yang berhari-hari di Masjid Nabawi dengan orang Yahudi, bagaimana Allah mengkritik tentang Uzair dan segala macamnya. Justru setelah mereka mendapatkan ilmu dan mereka tahu, iya, oh berarti maknanya begini, oh berarti begini dan seterusnya. Tapi justru terjadi ikhtilaf. Kenapa? Karena Allah menunjukkan ada baghyan bainahum. Karena mereka punya keinginan yang sangat kuat, yang bahkan keinginan itu mengalahkan kebenaran itu sendiri. Apa? Sebagaimana tafsir tadi itu, riasa, kedudukan, harta, dan seterusnya. Dan ini penting terutama buat orang yang punya ilmu. Saya kasih tahu dulu ya. Gini misalnya, kita ini kalau tidak punya ilmu, bodoh, maka kita tidak dapat respect. Ya, kita tidak direspeki oleh community. Ya, biasa saja. Kita tidak dapat, katakanlah saya sebut dengan social respect lah. Kita tidak dapat respect dari community, ya, dan dapat untung. Saya sebut saja misalnya material benefit yang didapatkan, ya, dan seterusnya. Kalau kita bodoh, tapi begitu kita punya ilmu, maka yang kita dapatnya dua. Kalau bahasa Al-Quran, dapat apa? Fa'akromahu wa na'amahu. Akromahu na'amahu. Na'amahu. Ya, satu dapat respect, ya, semua orang respect. Yang kedua na'amahu, dapat nikmat. Ya, dapat nikmat. Kedudukannya tinggi di masyarakat, dapat uang, akromahu dimuliakan. Ini menarik. Jadi memang fitnah dari ilmu itu menarik kalau kita pikirkan. Ya, orang kalau tidak punya ilmu, kaya dia cuma dapat satu, na'amahu. Ya. Tapi kalau orang punya ilmu, nanti oleh Allah SWT di masyarakat, biasanya dia dapat dua. Akromahu, na'amahu. Dan ini yang harus dihati-hati, karena begitu dia mendapatkan akromahu, na'amahu, kadang-kadang orang lupa, ini sekarang yang menjadi goal.
bukan ini menjadi konsekuensi, ya, tapi goalnya tetap seperti tadi. Mestinya goalnya siapa? Goalnya Allah. Ya, goalnya mestinya taslim. Goalnya mestinya iman, kan gitu tadi mestinya. Nanti yang menarik ini apa namanya, fitnah dari ilmu. Sama lah, harta juga ada fitnah, ketampanan, kecantikan juga ada fitnah, ilmu juga ada fitnah. Nah, fitnahnya ilmu itu adalah kalau orang sudah nanti mulai dapat respek secara sosial karena dia punya ilmu. Yang kedua, karena dia sudah mulai dapat benefit secara material, kedudukan dan segala macamnya, ini lama-lama dia lupa. Dan justru itu yang jadi goalnya dia. Goalnya dia. Apalagi kalau yang paling parah adalah kalau kemudian ada orang alim baru. Ini yang nanti makin menguatkan bagian. Saya kasih contoh. Kak H punya Academy of Ummah. Oke ya, untuk memudahkan ini. Academy of Ummah. Yang mengajar Al-Quran secara rutin adalah misalnya Ustadz Abdullah. Oke, dia sudah 5 tahun ngajar di Academy of Ummah. Dapat respect, dapat material benefit, dan seterusnya macamnya lah. Oke, atau kalau kurang keren ya jangan di Akademi Ummah lah, di kurang keren ini Masjid Negara misalnya, ya lebih keren lah. Kemudian, wah dia sudah dapat semuanya ini, ya dapat apa namanya respect, dapat harta dan segala macamnya. Tiba-tiba ada ustadz baru pulang dari Jordan, namanya Ustadz Yahya misalnya, ya. Ini baru 1 minggu. Oke, baru 1 minggu. Dan saya kemudian menjelaskan sesuatu misalnya yang berbeda dengan penjelasannya Abdullah. Padahal yang saya jelaskan itu sesuai dengan dalil yang benar. Ya, dan Abdullah ternyata enggak tahu mestinya. Mestinya Abdullah accepted itu. Oh iya ya, oh begitu maksudnya. Dia enggak. Dan lama-lama saya mulai banyak ini. Saya mengambil hati audiennya Abdullah. Wah, saya mulai dapat audien banyak. Saya mulai dapat respect. Saya mulai dapat benefit. Abdullahnya berkurang. Nah, inilah yang melahirkan baghah. Jadi baghah itu nanti demikian. Nanti orang akan nyalahin ini. Anda itu Yahya itu anak baru kemarin. Dia itu baru seminggu di Masjid Negari. Dia itu begini. Nanti ada istilah. Dan dia akan sangat parah menyatakan kamu akan merubah tradisi kami. Kamu akan memberikan pengetahuan yang tidak benar itu dan segala macamnya. Itu namanya ikhtilaf. Dan itu Quran menggunakan kata ikhtilaf. Kenapa? Baghyam bainahum. Dan kalau kita telusuri, kenapa orang punya baghah? Yaitu tadi, hubbur riyasah, hubbul jah, ya, hubbul mal, itu masalahnya. Hubbul mal, hubbur riyasah, hubbul jah, bahasa Al-Qur'an, bahasa agama. Orang cinta sama harta, orang cinta sama kedudukan, orang cinta sama hubbul jah. Ya, senang dihormatin orang, ya. Masya Allah ya. Namanya baghah. Dan Quran menggunakan kata baghah bukan iradah. Kenapa? Karena itu kalau iradah hanya punya keinginan saja. Coba bayangkan ya yang menarik ya. Keinginannya Zulaikha terhadap Yusuf itu keinginan yang sangat kuat. Sangat kuat. Tapi Quran tidak menggunakan kata baghah. Meskipun inginnya Zulaikha sangat kuat dan akhirnya Zulaikha menabrak aturan. Ya, mestinya baghah yang dipakai. Karena itu perempuan pelacur bahasa Arabnya baghah juga. Ya, masih ingat hadis tentang perempuan yang ngasih air minum kepada kucing? Itu baghah yang dipakai. Kenapa? Karena orang ini sudah melewati batas. Namanya baghah juga. Oke, tapi untuk Zulaikha, Quran tidak menggunakan kata baghah. Ya, menggunakan kata aroda masih. Menggunakan kata aroda. Ya, yang menarik ini padahal ini urusan nafsu, ya.
sudah kuat, tapi Al-Quran masih menggambarkan dengan gambaran aroda. Sekarang bayangin, untuk urusan riasah, urusan harta, urusan jah, ya, urusan kepemimpinan, kedudukan, kehormatan di masyarakat, Al-Quran menggunakan bahasa yang lebih dari bahasa yang dipakai untuk menggambarkan keinginan Zulaikha terhadap Yusuf. Maksud saya, betapa kuatnya. Dan silakan nanti dilebarkan ya, apa yang terjadi misalnya antar kelompok di dalam Islam, perkelahian kelompok di dalam Islam, perkelahian di antara takmir masjid, perkelahian di antara, kalau kita perhatikan di semua masjid, saya kira samalah meskipun di Malaysia, selalu yang namanya masjid itu orang berkelahi di masjid. Masya Allah kalau kita perhatikan, pengurus masjid dan seterusnya. Kalau kita pikirkan kenapa bisa demikian? Bagha, karena ada bagha. Kan ada bagha, baghyan bainahum. Nah, ini Quran mengingatkan itu terjadi kalau secara konteks setelah Rasulullah SAW mengkritik mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Nah, tetapi tentu saja makna yang lebih luas adalah itu juga bisa terjadi buat kita hari ini. Bukan begitu caranya. Bukan kita ini melahirkan ikhtilaf di dalam masyarakat. Satu, bagi orang yang punya ilmu. Katakanlah, samalah dengan kita. Kita yang kemudian baru belajar, kemudian dapat ilmu, melihat cara pelaksanaan atau sesuatu yang tidak benar. Jangan bikin ikhtilaf di dalam masyarakat. Kalaupun kita berdakwah, dakwailah dengan cara yang baik. Jangan create ikhtilaf. Jangan create fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa tujuan dari ilmu itu adalah al-alim. Tujuan dari ilmu adalah Allah. Jangan sampai kita dapat bagho tadi. Bagho, ya. Oke, saya singkatkan lagi. Udah bagho ba'dum ala ba'fatalafu fil haqqi. Kenapa begitu? Kata Ibnu Katsir, litahasudihim wa tabahudihim wa tadaburihim, kata Ibnu Katsir. Kenapa mereka bisa ikhtilaf? Karena hasud di kalangan mereka. Ya, karena amarah di kalangan mereka, kebencian di kalangan mereka. Karena tadabur, ya, saling membelakangi di antara mereka. Ya, Masya Allah ya, kalau kita pikirkan itu. Makanya mereka sampai digambarkan Ibnu Katsir ala mukhalafatihi fi jami' aqwali wa fa'alihi. Mereka berselisih baik dari ucapan, perbuatannya, wa in kanat haqqan. Ya, meskipun dia tahu yang disampaikan itu benar. Masya Allah. Ya. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Allah kemudian menyatakan, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wa may yakfur, siapa yang mengkufuri? Ya, dia sudah tahu kebenaran, tapi dia tutup. Karena itu bahasa yang dipakai adalah kufur. Ya, seperti orang yang dia sudah punya lubang, benihnya tidak ditanam, dia tutup sekarang dengan tanda-tanda Allah, ya, dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah itu. Fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu accountability-nya, ya, perhitungannya, calculation-nya amat sangat cepat nanti. Man jahada bima anzalallah fi kitabihi fa innallaha sayujazihi ala dzalik wa yuhasibuhu ala takdzibihi wa yu'aqibuhu ala mukhalafatihi kitabihi, kata Ibnu Katsir. Ya, siapa yang menentang dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, Allah akan balas dia. Allah akan hisab dia terhadap kebohongannya. Allah akan timpakan siksa atas perselisihannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha sari'ul hisab. Saya kira ini sudah ya. Itu untuk ayat ke-19, kita masuk ke ayat ke-20. Tapi sebelum ya, saya persilakan. Doktor, ada satu soalan di chat tu, apa beza antara bagha dengan tara? Bagha dengan Tara. dengan togo. Oke. Sebenarnya perbedaannya kalau bagha, ya, tadi di sini kayaknya ada, coba saya cari. Bentar ya. Ini kayaknya.
dalam tadabbur ayat yang keberapa hari tu doktor tekankan tentang tugyan. Yang tugyan, ya. Tapi ayat ini baghyan. Iya. Ayat berapa yang tugyan yang itu Ayat Sebentar yang ayat tentang mutasyabihat. Tu kan? Sebentar kah? Ha? Saya kira ada, ternyata tidak ada. Oke, sorry, tidak ada ya. Di kalimat ini tidak ada, di penjelasan ini nanti saya carikan kalau saya ketemu yang perbedaan apa saja perbedaan antara togho dan bagho. Cuman bedanya biasanya kalau ya sama-sama, jadi kalau bagho itu mengandung makna aroda dan togho. Ya, sementara kalau togho maknanya ya satu, togho saja. Jadi itu perbedaan yang asal dulu ya. Jadi kalau ini maknanya menginginkan dan melampaui batas. Kalau togho melampaui batas saja, melampaui batas. Ya. Jadi kalau aroda maknanya dua, karena dia ada makna aroda, menginginkan dan melampaui batas. Itu perbedaan yang paling kelihatan. Saya belum melihat perbedaan penggunaannya di dalam Al-Quranul Karim. Kasih waktu mungkin di pertemuan mendatang, saya akan perlihatkan kapan Al-Quran menggunakan kata bagho dan kata togho yang nanti akan kelihatan perbedaannya. Sebenarnya maknanya memang bedanya tipis sekali ya. Kalau secara bahasa, di bagho ada tambahan makna menginginkan dan melampaui batas. Tapi kalau togho memang langsung melampaui batas. Dia tidak ada menginginkannya. Jadi kalau kita lihat mana yang lebih buruk, ya tentu togho yang lebih buruk. Ya, karena itu misalnya Firaun digambarkan dengan togho. Ya, togut istilahnya. Ya. Sementara bagho di dalamnya masih menunjukkan keinginan, tapi togho sudah melakukan hal-hal yang melampaui batas. Hal-hal yang melampaui batas. Ya, jadi masih ibaratnya kalau bagho itu stepnya masih mulai dari yang ada di dalam hati, tapi togho sudah masuk ke dalam perilaku. Ya, sebagaimana yang kita ketahui penggunaannya dalam Al-Quran, misalnya ketika air laut itu sudah naik ke daratan, misalnya. Jadi sudah bukan keinginan, tapi sudah mewujud menjadi sebuah perbuatan yang melampaui batas. Ya, sementara bagho masih dilihatkan mulai dari intentionnya, Kira-kira itu sementara dari aspek bahasa. Nanti saya tunjukkan perbedaan yang lebih detail dengan melihat ke komus-komus ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa memberikan tambahan. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan satu ayat lagi. Kita boleh teruskan dulu kok, Doktor. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Nah, ini cara kita. Jadi nanti kalau dapat ilmu biasanya akan timbul clash antar orang yang sama-sama memiliki ilmu. Bukan karena ilmu itu sendiri, tapi sesungguhnya kalau ditelisik karena baghyam bainahum. Oke. Nah, nanti di ayat yang ke-20 itu menunjukkan kepada kita cara kita. Kalau kita mau nasihati sehingga kita ini tidak terhindar kepada baghyan. Karena posisi kita itu, sebagaimana Rasulullah SAW di sini diingatkan, ini kalimat nanti yang harus dihafalkan, terutama bagi kita yang ingin menyampaikan kebenaran. Karena kita tahu ilmu. Fa innama 'alaikal balagh. Saya ini hanya penyampai, tidak punya tujuan yang lain. Harus itu yang harus ditanamkan nanti. Wallahu basirum bil ibad. Kan itu Allah menyatakan, aku tahu intentionmu apa, yang kamu cari
bikin keributan di masyarakat itu apa sebenarnya? Apakah kamu mau menjadi the only ustadz, misalnya on kampung atau kayak apa? Allah tahu, basirum bil ibad. Jadi ini sebenarnya ayat 20 memang sangat berkaitan dengan ayat 19 agar kita ini bisa menghindari ikhtilaf. Oke. Allah SWT menyatakan fa'in hajjuka, maka apabila mereka terus berhujjah kepadamu Muhammad, sudah dinasihati yang benar, orang terus mengungkapkan argumentasi baru lagi, menolak kebenaran dengan cara memberikan hujjah yang baru lagi, nggak usah diikutin. Ciri yang pertama, cara kita untuk agar tidak sampai pada ikhtilaf, ya. Gini ya, orang itu kalau memang mencari kebenaran, dia tidak akan terus-menerus berhujjah. Karena hakikatnya orang yang terus memberikan hujjah, sebenarnya dia tahu kalau dia salah. Tapi dia terus saja, seperti orang debat itu loh. Orang debat itu sebenarnya tahu kalau dia salah. Tapi dia tidak mau kehilangan muka di dalam kompetisi tersebut. Sehingga dia mencari alasan agar dia bisa mendebate lagi, kasih argumentasi lagi. Itu maksudnya. Allah, kita tahu nanti kita akan dapat orang yang kayak begini. Sudah kita tunjukkan ayatnya, kita tunjukkan hadisnya, kita tunjukkan pendapat para ulama. Dia kok masih saja ngeyel, udah tinggalin. Fakul aslamtu wajhiya lillah. Itu caranya. Jangan kita terus-terusan kalau orang Indonesia menyebut dalam debat kusir. Ya, debat kusir yang tidak ada ujungnya. Terus-menerus saja saling melontarkan hujah yang tidak tepat. Ya, yang tidak tepat, yang tidak dimotivasi untuk mencari kebenaran. Jadi ini harus kita ingatkan ya, hujah itu dihadirkan untuk melahirkan clarity ya antara yang hak dan yang batil. Tapi kalau hujah dihadirkan untuk meneguhkan egoisme, tinggalkan. Itu prinsipnya. Fa'in hajjuka, kata Allah SWT, apabila orang Nasrani Yahudi itu terus saja berhujah dengan Muhammad. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani Banu Najran. Nabi sudah membantah semua pendapat mereka. Ya, Nabi Isa disebut ayatullah, Nabi Isa disebut gini, oleh Nabi dibantah semuanya. Tapi mereka terus saja. Kenapa? Karena utusan Bani Najran ini berpikir, kalau saya menang, kalau saya mengiyakan Muhammad, saya pulang ke kampung saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, kedudukan dan seterusnya. Karena itu dia terus bantah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu case-nya. Dan itu nanti terhadap kita sendiri, mari kita lihat di lapangan. Untuk yang kayak begini ini, apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Fakul, maka katakan Muhammad, aslamtu, aku pasrah, wajhiya lillah. Ya, aku pasrah, aku memasrahkan diriku ini, ya, aku menyerahkan diriku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Tenang saja, Allah akan selalu ada orang-orang yang lurus hatinya, yang benar pikirannya, yang tulus rohaninya untuk mengikuti kebenaran. Ya, meskipun tidak dapat Abu Jahal, tidak dapat Abu Lahab, dapat nanti ya Ammar bin Yasir, wa man ittaba'an. Sama dengan kita, jangan pernah merasa ini kalau saya tidak ngikutin, saya tidak go with the flow, saya tidak diterima di masyarakat. Enggak. Akan selalu ada wa man ittaba'an. Oke, kita lihat sampai di ayat itu dulu. Untuk i'rabnya saya nanti dilihat sendiri ya. Sudah ada gambarnya untuk memudahkan. Oke. Kita fa'in juga aijadaluka bil aqawil al muzawwarah wal mughalatat. Ya. Kalau mereka mujadalah ya untuk debat terus ya. Orang-orang Nasrani yang datang kepadamu itu, ya, maka fa'asnid amroka ila ma kullifta minal iman wat tabligh wa 'alallahi nasruk. Ya udah, cukupkan saja bahwa yang kamu itu hanya diperintah untuk mengajak mereka beriman dan kamu hanyalah penyampai kebenaran. Ya. Fa in hajjuka, if they
Ya, make counter cases against you, argue against you. Ya, say to Muhammad. Ya, kalau kita perhatikan di surah apa? Aslamtu lillah. Kita lihat sekarang aslamtu lillah. Aslamtu wajhiya lillah. Maksudnya aslamtu adalah aslamtu nafsi. Aku serahkan diriku. Ya, makna aslamtu inqadtu li amrihi fi ikhlas. Aku serahkan sekarang perkaraku ini ya terhadap perintah Allah itu seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas dalam tauhid. Aslamtu wajhi maksudnya akhlastu qasdi ilallah fil ibadah. Aku mengikhlaskan tujuanku itu hanyalah Allah dalam ibadah ini. Termasuk dalam dakwah, tujuannya hanyalah Allah. Ini tentu saja maknanya milih yang makna yang kedua. Kalau ini masih ingat muhkamat mutasyabihat, ini kata wajah, misalnya ini ditafsiri, ditakwili dengan makna bukan makna muhkamat tapi mutasyabihat. Kenapa? Misalnya idza qasada rajulan fara'ahu fit thariq, jika seseorang itu menuju satu arah ya dan kemudian dia melihat arah yang dia tuju, ya misalnya dia mau ke manalah ke satu katakanlah ke hypermart. Kemudian dia melihat gedung hypermart itu, orang Arab dulu menyatakan hada wajhi ilai. Lah ini loh tujuanku. Nah, maksudnya gitu. Jadi wajah itu maknanya adalah tujuan, makna yang kedua. Jadi aku pasrahkan, aku ikhlaskan seluruh keinginanku, motifku, tujuanku, intentionku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengharapkan menang di dalam berhujjah. Kalau you mau berhujjah terus, menang-menang argumentasi, go with it. Saya sudah selesai. Aslamtu wajhilillah. Saya sudah sampaikan dan aku pasrahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya aslamtu wajhiya lillah. Dan itu harus menjadi pandangan atau pegangan kita di dalam menyampaikan kebenaran. Jangan terus-menerus, karena kita ini tidak kepingin menang atas makhluk. Sudah, sampaikan saja, dan tidak usah terus-menerus berdebat. Ya, sudah cukup. Kalau saya merasa saya sudah cukup, saya jelaskan semuanya sudah cukup, dia masih membantah, udah aslamtu wajhiya lillah. Udah, saya pasrahkan semuanya Allah. Tujuan saya ini Allah, bukan tujuan untuk menang debat atas kamu, dan seterusnya. Itu yang harus menjadi prinsip kita di dalam mujadalah. Ya, di dalam mujadalah. Karena tidak ada gunanya juga nanti kalau kita terus-menerus berada di dalam argumentasi dan debat. Oke. Karena itu lihat, wa innama hajuhu idharan lil inad. Ya, kalau mereka itu berhujjah, sudah nampak jelas mereka itu menentang sebenarnya, fajazalahu li'rad, boleh bagi dia untuk berpaling saja, stay away saja. Ya, karena itu memang, ya. Oke, wajhiyah dia menyatakan zati, wajah itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, dan karena wajah itu bagian yang paling terhormat, maka zat Allah di sini disimbolkan dengan wajah. Yang kedua dimaknai al-qasdu, yaitu maksud atau tujuan atau niat, ya, atau niat. Oke. Qul aslamtu wajhiya lillah. Say I have submitted my face to Allah. Yeah. They are coming up with academic argument, but this is Allah's way, or reminding them that they really do not have an intellectual curiosity about Islam. The problem is that they want to stay on top and not submit. Whereas Allah din is about submission. Itu persoalannya. Karena itu tidak usahlah kita memenangkan ego kita, karena tujuan dari ajaran agama itu adalah submission kepada Allah SWT. Untuk orang yang terus berdebat, sesungguhnya dia ingin memenangkan egoismenya dan tidak ada submission dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Dan ini menjelaskan inti agama, ya, semuanya tentang kepasrahan. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qul lil ladzina kafaru wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyin, dan katakan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, wal ummiyin, dan orang-orang yang ummi. Utul kitab maksudnya Yahudi Nasrani, ummiyin maksudnya alladzina la kitaba lahum, yang tidak punya kitab, yaitu orang-orang musyrik Arab, ya. Atau al ummiyin adalah hum alladzina la kitaba lahum, mereka yang tidak punya kitab,
ya, ma'khudun minal ummi alladzi la yaktub. Ya, diambil dari kata ummi yang maknanya tidak bisa menulis, yaitu orang-orang Arab. Ya, katakan kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang ummi itu, ya, apa yang dikatakan? A'aslamtum, ya, a'aslamtum, apakah kalian beriman? Ini ada yang menyatakan a'aslamtum ini pertanyaan, ada yang menyatakan ini konfirmasi. Sudahkah kamu beriman? Ya, seperti penegasan, ya. Jadi yang pertama, a'aslamtum adalah amrun bil Islam, perintah untuk masuk Islam, ada suratil istifham dengan menggunakan bentuk pertanyaan. Memang pertanyaannya a'aslamtum, apakah kalian semuanya beriman? Tapi maksudnya adalah berimanlah kalian semuanya. Setelah Nabi mengumpulkan hujahnya dan seterusnya, ya, mereka masih menggunakan hujahnya bantah-bantah dan Nabi disuruh stop, menyatakan aku beriman. Setelah itu Nabi menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah. Karena tujuan dari agama itu adalah submission tadi. Kalimat ini adalah kalimat amar, ya, perintah untuk berislam tapi menggunakan bentuk tanya. Sudahkah kamu pasrah kepada Allah? Itu teguran yang sangat kuat, ya. Ketika orang menonjolkan egoismenya terus dengan argumentasinya, stop dia dengan kalimat aslam tuh. Ya, adakah engkau telah pasrah kepada Allah SWT? Adakah engkau submit kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat, ya, atau orang-orang soleh dulu? Kalau dia sudah dikatakan nabi, ya, sama ketika Umar bin Khattab menyatakan, kata Umar, aku mau meletakkan diriku di mana? Kalau Allah sudah berkata A, terus aku berani melanggarnya. Kata Umar bin Khattab. Itu untuk menunjukkan apa? Submission-nya Umar bin Khattab. Aslamtum istifham maknau at-takrir, ya, peneguhan. Peneguhan. Jadi aslamtum, sudahkah kalian beriman? Apakah kalian beriman? Maksudnya aslimu, Islamlah kalian. Islamlah kalian. Atau tahdid, ya, sebagai ancaman dan cercaan. Berimanlah kalian. Ya, itu maksudnya. Oke. Itu faqadih tadau, maka aslamtum, ya, are you going to accept submission? Kenapa mereka begini? Karena mereka memang memiliki penghalang untuk dia bisa submit kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aslamu faqadih tadau, maka apabila mereka pasrah, ya, kepada Rasulullah SAW, kepada Allah SWT, memilih Islam setelah jelas dalil-dalil hujah Islam sampai kepada mereka, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai mereka berislam, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka ndak lain ndak bukan engkau itu kewajibanmu terhadap mereka hanyalah al-balagh, menyampaikan, ya. Balagh, menyampaikan message, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, conveying the message, ya. Itu, dan Rasul bukan pemaksa, lasta alaihim bimusaitir. Itu pedoman kita kalau kita sama-sama punya ilmu, ya, atau kita berhadapan dengan orang yang sana menyatakan punya ilmu, kita menyatakan. Jadi caranya adalah ajak, kalau butuh debat, debatlah, kalau butuh berargumentasi, boleh berargumentasi, tapi harus diingatkan argumentasinya ditujukan untuk pasrah pada Allah. Kalau argumentasi itu bertele-tele, tinggalkan dan nyatakan aslamtu wajhiyah, ya, saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan dia untuk pasrah kepada Allah. Nah, kalau dia tidak mau, setelah hujah datang kepada dia benar, sudah jelas, dan dia tidak mau menerima, sudah tinggalkan. Ya, karena apa? Karena kalau dia menerima, dia sudah berada dalam hidayah. Kalau dia berpaling, tugas kita hanyalah tabligh. Ya, menyampaikan saja. Tugasnya tabligh. Al-balagh masdar balagha, ya, yaitu tadi itu, ya, menyampaikan saja. Menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Siapa yang benar-benar sungguh mencari kebenaran,
atau mana orang yang sebenarnya hanyalah ingin menguatkan egoismenya sendiri. Ya, al-balagh refer ke communication that reaches the heart. Ya, balagh. Balagh sampai. Kalau kita punya, karena itu ilmu balaghah. Karena kita ini kalau ngomong, kepingin omongan kita itu mudah difahami sampai ke dalam hati dan emosinya seseorang. Ilmu itu disebut dengan balaghah. Balaghah. Al-balagh maksudnya adalah style, gaya bicara, cara kita berdakwah yang diharapkan masuk ke dalam hatinya orang. Itu tugas kita. Al-balagh. Wallahu basirum bil ibad. Terakhir, saya tegaskan di Ibnu Katsir, hadil ayat wa amsaluha, kata Ibnu Katsir, ayat ini dan yang semisalnya min asrohid dalalat. Ini adalah ayat yang paling clear dan jelas untuk nunjukin apa? Ala umumi bi'tsatihi, atas universalnya perutusan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya kepada komunitas tertentu, Yahudi pada Yahudi misalnya, Nabi Isa hanya kepada Nasrani, tapi Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Salah satu dalilnya apa? Ayat semacam ini. Ya, Nabi nge-approach seorang Nasrani, Yahudi, dan segala macamnya. Ya. Ini sama dengan ayat-ayat yang lain seperti kalimat-kalimat yang dipakai oleh Al-Quran seperti Qul ya ayyuhan nas, hei manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah rasul buat kalian semuanya. Atau ayat Al-Quran nazzala tabarakalladzi nazzalal furqan ila akhirih. Ya. Wa fis sahihain sama ya. Jadi untuk menunjukin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Qad rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, aku tidak dengar ya seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, wa mata, dan kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia mati tidak dalam keadaan memeluk agama Islam yang dimana aku diutus ya membawa risalahnya itu, illa kana min ahli nar, kecuali dia termasuk ahli neraka. Karena itu ini untuk nunjukin Nabi Muhammad Nabi yang diutus untuk semuanya tadi ya. Bu'istu ilal ahmari wal aswad, aku diutus untuk kulit merah, kulit hitam. Kana nabi yub'ats ila qaumi khassatan wa bu'istu ilan nasi ammatan. Ya, Nabi dibangkitkan kepada kaumnya secara khusus, tapi diutus ya kepada seluruh manusia secara umum. Ini terakhir ada kisah yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada kisah dari Anas bin Malik, anna ghulaman yahudiyan, ada seorang anak Yahudi, kana yadha'u lin nabi wudu'ahu, dan dia adalah anak yang sering membantu Nabi Muhammad membawakan air untuk wudhunya Rasulullah SAW. Wa yunawiluhu na'laihi, dan membawakan sandalnya Rasulullah SAW. Famarido, sakit terus anak ini. Pemuda anak ini sakit, fa'atahun nabi. Nabi datang mengunjungi gulam Yahudi ini yang sakit. Fadakhala alaihi, Nabi masuk, wa abuhu qa'idun inda ra'sih, dan ayah si anak ini duduk di dekat kepalanya anaknya. Faqala lahu nabi, Nabi kemudian berkata kepada si anak pembantunya Nabi ini, khodamnya Nabi, anak Yahudi yang biasa membawa air untuk wudhu dan bawa terompahnya Rasulullah. Rasul berkata, ya fulan, wahai fulan, qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Fanadhara ila abihi, anak kecil ini melihat ke ayahnya. Fasakata abuhu, ayahnya diam saja. Fa'ada alaihin nabi, Nabi mengulang lagi, hei anak, nak, ya, yang boy, qul la ilaha illallah. Dia melihat lagi anak itu kepada bapaknya. Faqala abuhu, ayahnya kemudian berkata, ati abul qasim, taatilah ayahnya Qasim ini, yakni Rasulullah SAW. Faqala al-ghulam, anak kecil ini kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah.
Fa kharajan nabi wa huwa yaqul, Nabi kemudian keluar dan Nabi berkata, alhamdulillahilladzi akhrajahu bi minan nar. Ya, Masya Allah. Ya, Nabi kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang mengeluarkan dia dengan perantaraanku, dengan sebabku. Ya, karena masuk Islam tadi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk ayat yang ke-20, tidak banyak ya. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan, Mbak Nisha Sayyid. Nanti insya Allah kita bikin note lagi untuk 5 ayat ke depan insya Allah. Demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Apakah masih ada pertanyaan atau diakhiri? Saya Ada, tahu. doktor. Nisha, Maha nak tanya satu soalan. Dua. Silakan Okey. Maha. Pertama, doktor, nanti untuk sesi akan datang, doktor tolong jelaskan kenapa Allah define orang-orang musyrik itu sebagai ummi ya, doktor Oke. nak tahu juga kenapa dia definekan orang-orang musyrik itu sebagai ummi. Kemudian apa doktor Sebenarnya okey. sekarang saja kalau yang Umi, Kak. Ha? Saya pun nak tanya satu soalan boleh? Nanti dulu, satu lagi. Doktor, kalau dalam ayat yang ke-7 hari tu tentang muhkamat mutasyabihat tu, Ya. Perkataan zaihun doktor digunakan. Ya. Tapi dalam ayat ini kan bara. Ya. Jadi tu nak juga tu kalau ada ruang next week untuk dibincangkan. Oke. Dikelirkan lagi. Okey Shima? Okey doktor. Oke. Silakan. Nak tanya berkenaan dengan orang-orang yang ada ilmu ni, dia memang selalunya orang-orang yang berilmu tu yang ada ikhtilaf. Ya. Jadi mereka ni sebab mereka sukakan dia orang nakkan nama pengiktirafan daripada manusia apa tu semua. Tapi mereka juga adalah orang yang sangat berilmu dan mereka tahu permainan syaitan dan mereka lebih faham apakah itu nafsu syahwat apa tu semua. Jadi itu yang saya tak faham, bagaimana benda ni boleh berlaku sedangkan kita sendiri pun dah faham. Okey, itu satu. Lepas tu macam Ali bin Abi Talib dan juga Aisyah pun ada berlaku pertengkaran ataupun perselisihan faham kan, sedangkan mereka adalah yang paling arif dalam agama Islam. So mohon doktor tolong perjelaskan. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih. Yang pertama tentang ummi sekarang saja, Kak. Ummi berasal dari kata artinya ibu, ya. Jadi orang Arab itu kemudian menggunakan kata itu untuk nisbat, dikasih ya belakangnya. Seperti kalau saya dari Malang, kalau dinisbatkan jadi Al-Malangji misalnya. Jadi nisbat itu untuk memberikan karakter, misalnya ya. Jadi kenapa dinisbatkan kepada Karena orang yang baru lahir dari ibunya itu tidak bisa membaca dan menulis. Maka keadaan orang yang sudah dewasa, tapi dia tidak bisa membaca dan menulis, disebut dengan ummi. Disebut dengan ummi. Dan kalau kita lihat, karakter orang Quraisy saat itu, memang mereka tidak punya kitab suci. Ya, jadi karena itu mereka satu, tidak ada kitab suci yang mereka pelajari, baik dari Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim, suhuf Ismail tidak mereka miliki. Lah, karena itu meskipun mereka masih sebagian, jumlahnya tidak banyak, kalau kita baca dalam tarikh kurang dari 20-an orang yang masih memeluk Hanafiyah atau agama yang bertauhid, ya, diantaranya adalah Waraqah bin Naufal. Kalau kita baca sejarah, orang-orang ini nanti sekitaran 10-an orang berkumpul bersama-sama karena mereka tidak bisa cocok dengan tradisi jahiliyah yang menyembah patung. Saya pernah jelaskan sebenarnya orang Arab tidak punya ide patung,
Justru ide patungnya berasal dari orang-orang Romawi. Ketika ada salah satu orang Arab pedagang datang ke Syria, Syria saat itu menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Romawi, sama-sama Kristen, dan di sana salah satu objek Tuhan mereka itu dibentuk dalam patung. Ketika orang Islam yang menjadi pedagang ke Syria tersebut bertanya, karena Syria saat itu sudah maju kalau dibandingkan Mekah, kenapa kalian bisa maju ini? Kata dia, karena itu, karena patung itu. Makanya kemudian dia minta satu patung dan dibawa ke Makkah. Dan saat itulah diintrodusir patung pertama kali di Ka'bah. Dan seterusnya sampai nanti beranak pinak menjadi 360 patung. Orang-orang yang Hanafiyah ini nggak suka dengan itu semuanya. Sehingga kemudian mereka berkumpul dan berpencar untuk mencari agama yang benar. Kalau kita baca sejarah nanti beda-beda. Ada Warokoh memilih Nasrani sebagai agama yang dia anggap paling dekat ke Hanafiyah. Karena itu Warokoh bin Naufal kemudian menjadi Nasrani. Dan dia mempelajari kitab Injil. Demikian juga dengan misalnya keluarganya Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, yang juga tetap mengikuti Hanafiyah. Karena itu mereka tidak pernah menyembah berhala satu kali pun di dalam kehidupannya. Nah, gambaran masyarakat Quraisy yang memang satu, tidak punya kitab suci sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mereka memang tidak ada nabi diutus dalam jeda waktu yang sangat lama pasca wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga mereka memang satu. Yang ketiga, mereka memang tidak punya kebudayaan membaca dan menulis. Quran menyebut mereka sebagai orang ummi. Sebagaimana misalnya di surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi seorang rasul, yaitu orang Arab, maksudnya orang-orang ummi. Itu untuk ummi. Yang kedua tentang kata zayghun, bagha, tagha akan kita diskusikan minggu depan insya Allah. Yang terakhir tentang kenapa orang yang sudah punya ilmu berikhtilaf, padahal mereka tahu kalau itu salah. Ya, karena kuatnya bagha. Sama lah begini, kenapa ada ustadz yang melihat misalnya perempuan cantik misalnya, karena nafsunya yang lebih kuat. Ya, jadi sama lah kenapa ada macam-macam. Kita ngasih contoh kemarin waktu kita bahas tentang ulama yang bukan ulama biasa, namanya Barseso. Kalau masih ingat kita ketika bicara tentang salah satu karakter ulama yang kemudian bagha tadi ya, yaitu adalah karena dia punya keinginan tadi itu hubbul jah, riyasa, respected. Tapi setan pinter, dia digoda dengan putri raja yang kemudian dizinai terusnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Jadi tidak ada jaminan ilmu itu akan membuat orang terjauh dari maksiat, kecuali ketika ilmu itu dilaksanakan. Ya, itu yang jadi problem. Ilmu itu kan gini ya. Jadi ada dua hal, ada hidayah, ada ilmu. Ilmu itu dimiliki, hidayah tidak. Nah, ilmu itu akan ngasih manfaat kapan? Kalau dia dilaksanakan. Maka dia akan menumbuhkan iman, menyuburkan hidayah ilmu itu. Memang ilmu itu seperti pupuk, tapi kalau ilmu itu tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, maka dia tidak efektif pupuknya. Ya, ada sekian banyak orang alim, tapi berbeda antara ilmu dan amalnya. Kenapa? Karena tadi itu. Maka ilmu yang kayak begini ini tidak akan punya kekuatan untuk mencegah pemiliknya melakukan perbuatan yang tidak benar, termasuk ikhtilaf di dalamnya. Jadi sekali lagi ya, jadi ikhtilaf itu harus dipahami mendua. Satu harus dipahami sebagai kebaikan. Sebagaimana yang kita lihat ikhtilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, ikhtilaf antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imamuna Syafi'i, itu ikhtilaf yang baik. Karena ikhtilaf yang melahirkan production of knowledge.
Ikhtilaf yang justru semakin mengokohkan ilmu agama. Nah, itu disarankan karena semua hasil ijtihad itu tetaplah merupakan hasil ijtihad manusia. Karena ada celah kesalahan dan segala macamnya. Karena itu lahir ulama yang lain lagi. Namanya ikhtilaf di antara ulama. Justru karena ikhtilaf itu kita menjadi jauh lebih mudah di dalam beragama. Contoh katakanlah, misalnya tentang menyentuh kulit lawan jenis kita. Imam Syafi'i membatalkan, misalnya Imam Ahmad bin Hambal tidak membatalkan. Nah, maka menjadi memudahkan buat kita ketika kita tawaf, maka kita bisa mengikuti Imam Ahmad bin Hambal karena situasi tidak memungkinkan sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i misalnya. Ya, jadi itu ikhtilaf yang baik. Sebagaimana ucapan yang sudah umum, ikhtilaf itu adalah rahmat ya, untuk kasus ini. Tapi ikhtilaf yang tujuannya untuk membesarkan egoisme, ikhtilaf yang motifnya adalah baghyam bainahum, itu yang dicela oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, itu yang dicela oleh Al-Qur'anul Karim. Kalau kita buka buku-buku agama full dengan ikhtilaf, apalagi kalau kita belajar fikih. Jangankan fikih yang pasti ikhtilaf, tafsir saja ikhtilaf, ya. Bahasa saja ikhtilaf, ya, dan seterusnya. Tapi ini ikhtilaf yang benar. Ikhtilaf yang benar. Ikhtilaf karena ilmu, bukan ikhtilaf karena baghyam bainahum. Itu maksudnya. Nah, kenapa bisa kuat? Kata orang barat adalah money speak louder. Ya, karena duit itu suaranya lebih keras. Ya, ya karena enak, direspekin oleh orang, dicium tangannya, dibukakan pintu mobil, ya, dan seterusnya. Wah, menjadi imam satu-satunya masjid Pink Mosque misalnya, Blue Mosque misalnya. Lah, masuk masjid besi. Wah, nikmat. Orang baru datang, semua cium tangan, dihormatin. Datang Ustadz Yahya baru seminggu dan mengambil semua audien. Itu berat itu. Meskipun orang tahu dalil, itu bisa kuat sekali muncul baghyan kalau orang tidak submitted kepada Allah. Karena itulah yang harus diingat-ingat, hatta ilmu itu juga punya fitnah. Sebagaimana harta punya fitnah, ilmu juga punya fitnah. Fitnah untuk menyombongkan diri, fitnah untuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus kita hati-hati dalam kaitannya dengan ilmu. Itu bisa dihinggapi oleh kita semuanya. Apalagi kalau kita melihat anak yang baru kemarin. Sama lah kita di kampus, sudah mengajar 20 tahun, ya senior lecturer, datang ya younger, masih baru, kemudian katakan gini, wah kita, siapa kamu? Ini kalau kita tidak punya kebesaran hati untuk menjadi people of knowledge, kita tidak bisa menerima keadaan itu. Itu yang menarik kita pikirkan. Karena itu hanya dua saja. Kalau ikhtilaf, ikhtilaflah secara benar. Karena ilmu. Yang kedua, agama itu tujuannya adalah submission. Bukan untuk membesarkan egoisme kita, ananiah kita. Ya, itu tujuan paling utamanya. Demikian mungkin Mbak Nisha sama Kak H. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Saya janji untuk membahas bagha, togha, ya, yang belum clear benar penggunaannya dalam Al-Quran. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Kita boleh tutup sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan juga wal asr wal asr.